global adalah peningkatan suhu bumi yang diamati dalam jangka panjang sejak masa praindustri yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Salah satu penyebab dari pemanasan global adalah efek rumah kaca. Jadi saya akan menjelaskan tentang proses-prosesnya. Yang pertama adalah panasnya matahari masuk ke atmosfer. Yang kedua, sebagian radiasi diserap oleh bumi, sebagian dipantulkan dalam bentuk radiasi inframerah. Yang ketiga, saat radiasi inframerah ke atas akan terkena gas rumah kaca. Dan yang keempat, sebagian radiasi inframerah bisa keluar, sebagiannya memantul masuk kembali ke bumi. Jadi siklus pemantulan dan penyerapan ini terus berulang dan menyebabkan suhu bumi meningkat. Penyebab pemanasan global yang kedua adalah gas rumah kaca. Nah, apa sih itu gas rumah kaca? Jadi, gas rumah kaca adalah gas yang dapat memerangkap panas di atmosfer bumi. Gas rumah kaca yang paling banyak di atmosfer bumi ada 5, yakni yang pertama, uap air. Nah, uap air ini berasal dari proses penguapan air dan hasil reaksi pembakaran. Yang kedua, karbon dioksida yang berasal dari hasil pernapasan makhluk hidup, pembakaran, dan penebangan hutan. Yang ketiga, dari metana yang berasal dari produksi minyak, gas alam, batu bara, kotoran hewan ternak, dan bakteri pada tanah. Yang keempat, di nitrogen oksida yang berasal dari pembakaran hutan dan bahan bakar fosil serta produksi pupuk nitrogen dan pembakaran biomasa. Kelima, klorofluorokarbon yang berasal dari pendingin, penyemprot aerosol seperti hairspray dan pengembang busa. Pertama, berubahnya waktu musim hujan dan musim kemarau. Yang kedua, kekeringan, tanaman sulit tumbuh, kurangnya air bersih, dan hutan mudah terbakar. Yang ketiga, udara semakin panas dan lembab, memengaruhi kesehatan manusia. Yang keempat, curah hujan tinggi, menyebabkan banjir dan tanah longsor. Yang kelima, memicu berkembang biaknya hewan-hewan merugikan seperti nyamuk dan tikus. Nah, teman-teman pada tahu nggak nih apa aja contoh fenomena nyata yang terjadi akibat perubahan cuaca yang terlalu ekstrim? Jadi, contohnya itu adalah kenaikan permukaan air laut. Jadi, karena terjadinya pemanasan global, otomatis suhu atau temperatur di bumi ini ikut menghangat, sehingga menyebabkan es yang ada di kutub itu mencair, dan air tersebut menjadi lautan. Namun, selain karena mencairnya es di kutub, lapisan permukaan laut juga ikut menghangat. Otomatis, volume air yang ada di laut juga ikut meningkat. Beberapa langkah efisiensi energi yang bisa dilakukan untuk mencegah pemanasan global adalah yang pertama, mengurangi pemakaian energi listrik, contohnya mengganti lampu pijar dengan lampu LED, melepas sambungan listrik alat elektronik setelah dipakai, mematikan alat elektronik jika tidak dipakai. Yang terakhir adalah menghemat air. Di Indonesia, masih menggunakan pembangkit listrik berbahan bakar fosil seperti batu bara yang mengemisikan gas CO2. Yang kedua adalah mengurangi penggunaan kendaraan bermotor pribadi dengan cara mengganti menggunakan kendaraan umum, jalan kaki atau bersepeda. Kendaraan bermotor menghasilkan emisi CO dan NOx. Dan yang terakhir, kita bisa menggunakan sumber energi alternatif. Jadi, sumber energi alternatif adalah sumber energi yang bisa menggantikan bahan bakar fosil, di mana bahan bakar ini tidak akan menimbulkan emisi gas CO2 dan juga uap air hasil dari pembakaran. Nah, contoh dari energi alternatif ini adalah energi air atau hydropower, kemudian energi angin, sinar matahari, dan juga gelombang laut.